Asap rokok gudang garam mengepul pelan dari mulut Tukiman, membaur bersama embun dini hari yang menggantung di atas jalur pantura. Truk bermuatan penuh itu menderu pelan di jalanan sepi, menyusuri garis aspal menuju pelabuhan Tanjung Priok. Dari balik kaca, mata Tukiman tajam mengamati jalan. Matanya menyimpan sesuatu, masa lalu yang tak pernah dibuka, kecuali bila keadaan memaksanya. Ia tahu, bukan cuma muatan yang ia bawa, tapi juga harga diri dan prinsip. Sejak muda, Tukiman sudah menyatu dengan roda dan deru mesin. Ia bukan sopir sembarangan. Tubuhnya besar, kulitnya legam terbakar matahari, tapi sorot matanya selalu tenang. Di balik ketenangan itu, ada sesuatu yang liar, tidur panjang dalam dirinya. Di jok sebelah, hanya ada termos kopi hitam dan foto almarhum ayahnya yang dulu juga sopir gudang garam, dibunuh karena menolak bayar uang keamanan di pelabuhan yang sama. Malam itu, angin terasa lebih dingin dari biasanya. Di warung pinggir jalan daerah Subang, seorang kenek tua menyapa Tukiman saat sedang mengisi solar. "Lo masih bawa ke Priok, men? Sana sekarang makin edan, preman-premannya nggak kayak dulu, sekarang udah kayak tentara gelap. Kalau gas setor, dipretelin di tempat." Tukiman hanya mengangguk, menghisap rokok dalam-dalam, lalu menjawab pelan, "Gue gak jual takut, mas. Gue cuma jual rokok." Di dashboard truknya, ada sobekan kecil kertas yang selalu ia bawa sejak 5 tahun lalu, tertulis dengan tulisan tangan, "Jika keadilan tidak datang dari atas, maka tangan sendiri harus bekerja." Itu adalah tulisan sang ayah sebelum ia tewas dipukul besi oleh preman pelabuhan. Tukiman tahu benar bahwa perjalanan ke Priok kali ini bukan cuma soal pengiriman barang, tapi juga tentang menagih janji kepada masa lalu. Langit mulai berubah abu-abu saat truk masuk ke kawasan utara Jakarta. Kontainer-kontainer raksasa berdiri bagai tembok besi raksasa di kiri kanan jalan. Tukiman mengganti persneling, memelankan laju kendaraan. Radio di dashboard tiba-tiba berdesis, tak ada sinyal. Namun lebih dari itu, perasaannya pun ikut berdesis, insting lamanya mulai bergetar, pertanda tak baik. Hidungnya mencium aroma bahaya yang lama ia kenal, aroma darah. Tukiman melewati pos keamanan utama. Beberapa pria berbadan besar dengan rompi hitam berdiri menyender di motor-motor trail. Tatapan mereka tajam, seolah menunggu mangsa. Salah satu dari mereka menyentuh pinggang, memastikan belati tergantung di sana. Tukiman menarik napas panjang, tangannya meremas kemudi erat. Dia tahu, mereka bukan penjaga pelabuhan, mereka adalah hama yang telah lama bersarang di jantung logistik Jakarta. Saat truknya berhenti untuk pemeriksaan standar, seorang pria berkepala botak menghampiri. "Bos, rokok segede gini gak mungkin jalan mulus kalau gak ada salam tempel," ucapnya sambil menepuk pintu. Wajahnya menyeringai licik. Tukiman menoleh perlahan, menatapnya dari balik kaca. Tak ada ketakutan di mata Jolo Bos, hanya datar, dingin, dan penuh tekanan. "Gue sopir, bukan sapi perah," jawabnya datar. Preman itu tertawa keras. "Wah, lo gak tahu Priok?" "Iya." Saat itu juga, Tukiman membuka kaca jendela sedikit. Dari saku dashboardnya, ia mengeluarkan sebatang rokok gudang garam surya, menyalakannya pelan. Asap mengepul ke wajah preman. Lalu ia berucap dengan suara rendah namun menghentak, "Gue tahu Priok, dan Priok belum tahu siapa gue." Preman itu mengernyit, tapi Tukiman sudah menutup kaca dan menarik gas, menembus gerbang pelabuhan. Dalam benaknya, sebuah suara berbisik, "Sudah waktunya, Jolo Bos bangkit." Truk gudang garam berwarna merah marun itu akhirnya berhenti di area distribusi pelabuhan. Langit Jakarta semakin kelabu, suara deru kapal dan gesekan rantai kontainer membentuk simfoni keras kota yang tak pernah tidur. Tukiman turun perlahan, menatap sekeliling. Ia bisa merasakan tatapan puluhan mata liar dari sudut-sudut gelap kontainer. Seperti kawanan serigala lapar yang mencium darah di udara. Dari kejauhan, seorang pria berambut gondrong dengan jaket kulit hitam melangkah ke arahnya. Di belakangnya, belasan pria lain mengikuti seperti bayangan kematian. Pria gondrong itu bernama Bolang, tokoh preman yang dikenal bengis di pelabuhan Priok. Tato ular membelit di lehernya dan bekas luka sayatan panjang menghiasi pipi kirinya, hadiah dari pertarungan lamanya dengan polisi militer. "Lu yang bawa rokok dari Kediri?" tanyanya tajam. Tukiman hanya mengangguk, menghisap rokoknya yang tersisa setengah batang. "Gue gak main-main, Bang. Barang udah sampai sesuai tujuan. Kalau soal jatah, urusannya sama perusahaan." Kalimat itu terdengar biasa,
tapi bagi Bolang dan anak buahnya, itu seperti tamparan keras. Salah satu preman muda langsung maju dan mendorong dada Tukiman. "Jangan bacot lo, sopir. Di sini yang ngatur bukan perusahaan lo, tapi kami." Sejenak suasana hening. Tukiman hanya menatap preman muda itu tanpa berkedip. Lalu perlahan ia melepaskan jaket lusuhnya, menggulung lengan bajunya, memperlihatkan lengan berotot penuh bekas luka. Di pergelangan kirinya tergantung gelang kulit hitam yang mengilat seperti baru dilumuri minyak kelapa. Sebagian orang menganggap itu hanya aksesoris, tapi bagi mereka yang paham dunia gelap, itu adalah simbol. "Ajian Waringin Geni." Bolang tersenyum sinis, tapi ia bisa merasakan hawa yang berbeda dari pria ini. "Bukan takut, tapi tidak bisa dibaca. Gue kasih lo pilihan, men. Lo setor sekarang, atau lo dan truk lo gak keluar dari pelabuhan ini hidup-hidup." Ancaman itu diucapkan dengan suara pelan, tapi setiap katanya membawa bau kematian. Tukiman menunduk sebentar, membuang rokoknya ke tanah dan menginjaknya perlahan. Lalu dia menjawab, "Berarti gue pilih yang kedua." Tanpa aba-aba, preman muda tadi langsung mengayunkan besi ke arah kepala Tukiman. Tapi seolah sudah membaca gerakannya, Tukiman menangkap tangan itu di udara, memutar dengan paksa hingga terdengar suara krek yang menusuk telinga. Jeritan preman itu menggema di tengah pelabuhan, membuat belasan lainnya serempak maju, mengepung Jolobos dari segala arah. Tapi Tukiman sudah berubah, bukan lagi sopir biasa. Dia adalah badai yang menanti pecah. Sebuah pukulan mendarat di rahangnya, tapi Tukiman tak goyah. Ia membalas dengan tendangan lutut ke perut lawannya, membuat tubuh besar itu terangkat dan mental ke arah forklift. Dua orang lain mencoba menyabetkan rantai dan besi, tapi tubuh Tukiman seperti tak pernah lupa cara bertarung. Setiap gerakan mengalir seperti air, tapi menghantam seperti batu. Dalam waktu 3 menit, 5 preman tumbang berserakan di tanah, mengerang kesakitan dengan darah menetes dari hidung dan mulut. Bolang maju perlahan, matanya kini tak lagi sombong, tapi dipenuhi rasa penasaran dan marah. Ia menatap Tukiman dengan kebencian yang dalam. "Siapa lu sebenarnya?" tanyanya. Tukiman meludah ke samping, lalu mendekat dan berbisik, "Gue Jolobos, dan ini baru pemanasan." Malam itu, bukan cuma muatan rokok yang datang ke pelabuhan, tapi juga dendam yang telah lama ditahan. Dan malam itu pula, legenda Jolobos mulai meneteskan darah. Setelah kejadian malam itu, pelabuhan Priok mendadak sunyi. 5 preman terbaik Bolang dilarikan ke rumah sakit dengan luka parah. Kabar tentang seorang sopir truk gudang garam yang menghajar mereka menyebar cepat seperti api menyambar jerami. Tukiman tak langsung pulang. Ia menepi di sebuah tempat yang tak terlihat kamera pelabuhan, sudut gelap di bawah derek kontainer tua. Di sana, ia menyalakan rokok lagi. Tapi kali ini, bukan untuk menikmati rasa, melainkan untuk mengenang kenangan tentang ayahnya yang dulu mati sia-sia oleh preman-preman. Seperti mereka, Tukiman membuka laci kecil di dalam kabin truk. Di dalamnya, tersimpan tas kecil dari kulit rusa yang sudah usang. Tangannya gemetar saat membukanya. Di dalamnya ada benda-benda yang sudah lama ia kubur dalam, sabuk kulit bertulis aksara Jawa kuno, jimat berbentuk kepala kerbau, dan sebungkus kecil abu kemenyan yang selalu dibawa ayahnya. "Maaf, Pak, anakmu gak bisa diam terus," ucapnya pelan. Dan saat itu pula, bagian dalam diri Tukiman yang selama ini ia pendam, meledak keluar. Malam menjelang dini hari, langit menggantung berat seperti menahan hujan, dan pelabuhan kembali berdenyut. Namun kali ini, bukan karena aktivitas ekspor-impor, melainkan karena dendam. Bolang murka, ia tak terima orang asing mengacak-acak wilayah kekuasaannya. Ia mengumpulkan anak buah dari blok utara dan selatan, orang-orang gila yang dulu pernah membakar satu truk peti kemas hanya karena supirnya menolak setor. Total 15 preman bersiap, masing-masing membawa senjata tajam, pentungan, rantai, bahkan senjata rakitan. Sementara itu, di dalam truk, Tukiman menggulung kembali sabuk kulit dan mengikatkannya di pinggang. Udara di sekitarnya berubah, seperti ada tekanan gaib yang menyesakkan dada. Napasnya lambat, tenang, namun di matanya ada kobaran yang tak bisa dipadamkan. Jolobos, nama itu dulu ia tinggalkan saat memutuskan hidup sebagai sopir jujur. Tapi sekarang nama itu kembali, dan menuntut untuk digunakan. Kilatan pertama hujan menyambar langit saat suara sepatu bot dan motor-motor tua mulai terdengar di kejauhan. Tukiman membuka pintu truk perlahan, lalu berdiri di atas pelat besi, memandang ke arah rombongan preman yang datang dari segala penjuru.
Hujan mulai turun, deras. Tapi tubuh Jolobos tegak seperti batu karang. Sekilas ia terlihat seperti bayangan neraka di tengah badai malam. Bolang datang paling depan, wajahnya basah oleh hujan dan amarah. "Gue kasih lo satu kesempatan terakhir, Jolobos. Serahkan diri lo sebelum semua tulang lo kami retakin." Tukiman turun dari truk, membuka baju kerjanya, memperlihatkan tubuh penuh bekas luka dan otot keras seperti baja. Dia tersenyum kecil, menyeringai seperti serigala yang akhirnya melihat mangsanya datang sendiri. "Gue bukan nyerah, Bang, gue justru udah siap buat kirim lo semua ke tempat bokap gue dibunuh." Lalu kilat kedua menyambar langit, dan dalam cahaya itu, Tukiman melompat ke depan seperti binatang buas yang terlepas dari kandangnya. Dengan tangan kosong, ia menyergap preman pertama dan menghantam dagunya dengan siku tajam, membuat tubuh besar itu terpelanting dan tak bergerak lagi. Dua lainnya maju bersamaan, tapi hanya butuh 2 detik bagi Jolobos untuk membanting salah satunya ke drum besi dan menendang dada yang satu lagi hingga napasnya berhenti. Hujan mengguyur keras, darah mengalir di antara genangan air. Malam itu, Jolobos bukan lagi hanya nama. Ia telah bangkit, bukan untuk sekadar membalas dendam, tapi untuk membersihkan tanah yang pernah menumpahkan darah ayahnya. Dan di balik setiap pukulan yang ia layangkan, ada sejarah kelam yang kini menagih pelunasan. Priok mulai berubah, dan semua yang hidup dari menindas, kini mulai menggigil menghadapi satu orang yang sudah terlalu lama diam. Jolobos berdiri di tengah guyuran hujan, tubuhnya basah kuyup tapi tegap seperti tugu batu. Di sekelilingnya, 4 preman telah tumbang, tak bergerak di antara genangan air yang mulai bercampur darah. Suasana berubah mencekam. Kelima preman lain, yang tadi masih menyeringai dari kejauhan, kini maju perlahan dengan wajah penuh waspada. Mereka bukan preman biasa, ini adalah unit inti Bolang, orang-orang yang dibesarkan dari pertempuran dan kekejaman. Tanpa aba-aba, salah satu dari mereka maju membawa rantai besi dan mengayunkannya ke kepala Jolobos. Tapi Tukiman melompat ke samping, menangkap rantai itu di udara, lalu menariknya kuat hingga si pemilik kehilangan keseimbangan dan jatuh. Tanpa ragu, Jolobos menghantam rahang pemuda itu dengan lutut, membuat gigi-giginya beterbangan ke aspal. Dentuman keras itu seperti isyarat, 4 lainnya langsung menyerbu bersamaan. Jolobos menangkis sabetan besi yang hampir mengenai lehernya, lalu memutar badan dan menghantam dada lawan dengan sikunya. Tapi kali ini, di atas semudah sebelumnya. Seorang preman bertubuh gempal berhasil mendaratkan pukulan keras ke bahunya dari belakang. Tubuh Jolobos terdorong beberapa langkah, lalu jatuh bersimpuh. Yang lain langsung menyerbu, memukuli tubuhnya yang kini terbuka. Suara hantaman membabi buta menggema di pelabuhan, seperti bunyi godam menghantam drum besi. Namun sesuatu terjadi, saat salah satu preman hendak mengayunkan linggis ke kepala Jolobos yang masih tersungkur. Tiba-tiba tangan kiri Jolobos mencengkeram kaki pria itu dengan kekuatan luar biasa dan melemparnya ke udara seolah tubuhnya tak lebih dari karung kosong. Lalu Jolobos bangkit, wajahnya berdarah, bibirnya sobek, tapi matanya menyala, bukan karena amarah biasa, melainkan karena ajian yang mulai bangkit dari dalam tubuhnya. Ajian waringin geni yang diwariskan turun-temurun itu mulai menunjukkan kekuatannya. Di bawah hujan, tubuh Tukiman mengeluarkan uap panas. Urat-urat di lengannya menonjol, kulitnya tampak bergetar seperti menahan energi yang tak bisa dibendung. Dengan teriakan keras yang menggetarkan udara, ia menghantam tanah dengan kedua tangannya, dan kelima preman yang tersisa terdorong mundur, 2 di antaranya langsung terpental ke dinding kontainer dengan suara dentuman keras. Salah satu preman mencoba kabur, tapi Jolobos melesat seperti kilat dan menarik kerahnya, menghantamkan kepalanya ke tembok hingga pingsan seketika. Yang lain sudah tidak bisa berdiri. Tangannya patah, matanya lebam, dan lututnya bergetar hebat. Ia memohon, menangis seperti anak kecil. Tapi Jolobos tak membunuh. Ia hanya berkata dengan suara pelan tapi menusuk, "Sampaikan ke Bolang, ini baru separuh dendam. Sisanya, belum gue bayar." Truk gudang garam masih berdiri megah di sudut gelap pelabuhan. Dari kejauhan, sirene patroli pelabuhan mulai terdengar, tapi Jolobos tak peduli. Ia masuk ke dalam kabin, menyalakan mesin, dan perlahan melaju keluar dari medan pertempuran. Di kaca spion, ia melihat tubuh-tubuh yang tergeletak, dan wajah-wajah ketakutan yang kini tahu bahwa mereka telah membangunkan macan tidur dari Jawa Timur. Dan malam itu, nama Jolobos resmi menyebar di seantero Priok, bukan sebagai sopir biasa,
tapi sebagai penghukum, pendobrak, dan penjagal para pemalak jalanan. Belum genap 2 jam sejak ia menginjak pelabuhan, tapi 15 preman sudah mencium aspal. Sementara itu di tempat lain, Bolang yang menyaksikan kekalahan pasukannya dari jauh, mulai merasakan sesuatu yang belum pernah ia rasakan, takut. Bolang duduk diam di sebuah gudang tua yang tersembunyi di kawasan Kalibaru. Di hadapannya, 2 preman berdarah-darah dengan tubuh gemetar melapor sambil bersimpuh. Mereka adalah 2 dari 15 anak buah yang dikirim tadi malam, dan satu-satunya yang masih bisa berdiri. Bolang menahan amarahnya, tangannya meremas kursi rotan tua hingga retak. Ia, yang selama ini tak pernah dikalahkan di pelabuhan Priok, kini dipermalukan oleh seorang sopir truk rokok yang entah dari mana datangnya. "Jolobos, siapa anjing itu sebenarnya?" desis Bolang, lebih ke diri sendiri daripada kepada anak buahnya. Nama itu tak asing, ia seperti pernah mendengarnya bertahun-tahun lalu, saat masih jadi preman kecil di daerah Madiun. Waktu itu ada cerita tentang seorang pendekar jalanan dari Alas Pare yang hilang setelah membantai kelompok perampok di terminal lama. Cerita itu sempat dianggap mitos, tapi kini, bayangannya muncul lagi dalam sosok Tukiman. Bolang bangkit dan mengambil pisau ukir dari laci meja. Ia menancapkannya ke peti kayu hingga terdengar bunyi, duk, yang dalam. "Kalau Jolobos masih hidup, itu artinya satu hal," katanya sambil menatap tajam, "kita harus potong kepalanya untuk balikin harga diri yang udah diinjak." Suasana gudang menjadi sunyi, tak ada yang berani menatap matanya. Ia lalu memanggil 2 orang lama yang sudah lama tak ia ganggu, Pecok dan Karmin Gagu, 2 eksekutor bayaran yang hanya muncul jika urusan sudah berdarah betulan. Di tempat lain, Tukiman alias Jolobos sedang menyetir pelan menuju penginapan kecil di daerah Cilincing. Ia tak bicara banyak, hanya mendengarkan siaran radio dan suara hujan yang masih belum reda sejak semalam. Tapi di dalam pikirannya, kilas balik masa lalu datang silih berganti, terutama wajah sang ayah yang dulu tewas dihabisi preman saat mengantar rokok ke Surabaya karena menolak membayar uang jalanan. Sejak saat itu, ia belajar ilmu bela diri dari aliran kuno di lereng Gunung Wilis, dan hidup dalam bayang-bayang dendam yang dipendam lama. Di kamar penginapan sederhana yang pengap dan lembab, Jolobos membuka kembali sabuk warisan dan menaruhnya di atas meja. Ia lalu duduk bersila, mengusap abu kemenyan dari dalam tas kecilnya dan menyalakan dupa. Asap putih memenuhi ruangan, matanya terpejam, dan suara mantra kuno mengalir pelan dari mulutnya. Suara ayahnya seolah berbisik dalam pikirannya, "Anak lanang, kalau jalanmu sudah kau pilih, jangan pernah menoleh, karena mereka yang menoleh, tak akan pulang." Tapi belum selesai ia bertapa, tiba-tiba suara motor dan langkah kaki keras terdengar dari luar. Jolobos membuka mata, meraih sabuk kulit, dan berdiri dengan cepat. 3 bayangan melompat dari jendela belakang, membawa golok dan rantai berduri. Mereka bukan preman biasa, mereka adalah pemburu kepala, orang-orang yang dibayar untuk memenggal kepala Jolobos dan menjadikannya simbol kemenangan Bolang. Tapi mereka tidak tahu satu hal, orang yang mereka buru, bukan manusia biasa. Pertarungan kembali pecah, kali ini di ruang sempit, tanpa banyak ruang bergerak. Tapi Jolobos berubah menjadi bayangan yang menari di antara kematian. Setiap serangan dibalas dengan kecepatan yang tak kasat mata. Salah satu penyerang mencicit nyaring sebelum tenggorokannya dihantam lutut keras. Yang lain sempat melukai lengan Jolobos, tapi dibalas dengan tendangan keras ke dada hingga jantungnya nyaris berhenti. Dalam 5 menit, penginapan itu berubah jadi arena mayat diam berserakan. Dan saat Jolobos berdiri kembali, dengan napas terengah dan luka di bahunya, ia tahu, ini bukan soal rokok, bukan soal uang, tapi soal harga diri yang telah dicemari, soal darah ayahnya yang belum lunas ditagih, dan soal dendam yang kini menyala terang. Perang ini baru dimulai, dan Bolang telah membuat kesalahan besar, menghidupkan kembali nama yang dulu dikubur dalam darah Jolobos. Sementara mayat ketiga pemburu kepala sudah dibungkus selimut kumal dan dibuang ke pinggir rel oleh warga sekitar, Jolobos duduk di depan kamar penginapan dengan tubuh berdarah dan kepala dingin. Ia tidak pergi, justru ia menunggu. Di tangannya, ia memegang sesuatu yang ia ambil dari saku salah satu penyerang, foto tua berwarna coklat lusuh yang membuat matanya terbelalak. Di dalamnya, tampak 2 pria tertawa bersama di atas truk tua bermuatan rokok. Salah satunya adalah ayahnya, dan pria satunya lagi adalah Bolang. Jolobos gemetar, ingatannya berputar cepat seperti pusaran angin.
Selama ini ia hanya tahu ayahnya mati dirampok preman jalanan. Tapi dari foto itu, jelas mereka pernah kenal, mungkin bahkan bersahabat. Ia pun mengingat satu hal yang dulu pernah dikatakan ibunya sambil menangis, "Bapakmu dibohongi teman sendiri, Kiman, yang mukanya baik, tapi hatinya lebih kejam dari ular." Dan kini semuanya mulai menyambung. Bukan sekadar kebetulan, bukan sekadar preman minta jatah. Ini adalah pengkhianatan berdarah yang mengendap puluhan tahun. Di markas rahasia Bolang, suasana mencekam. Pecok dan Karmin Gagu belum kembali. Salah satu anak buah datang tergopoh-gopoh sambil membawa berita bahwa mereka telah dibantai. Bolang mendesis pelan. Ia tahu ini bukan sekadar pembalasan. Ini adalah perburuan yang datang dari masa lalu yang selama ini ia bungkam dengan kekuasaan, intimidasi, dan uang. Tapi karma tak pernah lupa alamat. Dan kali ini, ia datang dalam wujud pria bernama Jolobos. Bolang berdiri dari kursinya, membuka lemari besi dan mengeluarkan benda yang sudah lama ia simpan, keris pendek berhiaskan batu merah di pangkal gagangnya. Keris itu dulu ia ambil dari tubuh ayah Jolobos setelah membunuhnya dalam penyergapan palsu. Ia ingat betul malam itu, bagaimana ia dan 5 temannya menghadang truk gudang garam di jalur gelap Madiun, pura-pura sebagai perampok, lalu membakar kendaraan dan membiarkan pria tua itu mati mengenaskan. Semua demi mengambil alih jalur distribusi rokok di jalur Pantura. Kini semua dosa itu menghantui. Bolang mencoba menyangkal, tapi bayangan Jolobos kini hadir di tiap mimpi buruknya. Ia memanggil semua preman utamanya, sekitar 30 orang berkumpul malam itu, lengkap dengan senjata dan kendaraan. "Kita habisi dia malam ini. Kalau tidak, besok pagi, nama kita tinggal jadi cerita basi di koran," teriaknya. Tak ada tawa, tak ada teriakan, siap. Yang ada hanya wajah-wajah takut yang tahu siapa yang mereka lawan bukan sekadar sopir, tapi anak dari lelaki yang dikhianati tanpa ampun. Sementara itu, Jolobos menyusuri gang-gang kecil Cilincing sambil menyamar sebagai tukang tambal ban. Ia tak langsung menyerang balik. Ia mencari sesuatu. Ia mengumpulkan nama-nama, wajah-wajah lama yang dulu pernah satu truk dengan ayahnya. Satu persatu, saksi hidup ia temui, sopir tua yang sekarang jualan kopi, kernet yang sudah pincang, hingga mantan istri dari anak buah Bolang yang dulu ikut malam pembantaian itu. Dan dari mereka semua, satu nama muncul yang bisa menjawab semuanya, Tuminah, mantan pacar Bolang yang kini tinggal di ujung Tegal Alur. Jolobos pun mendatangi rumah kecil di bawah flyover, tempat Tuminah tinggal bersama cucunya. Wanita renta itu awalnya ketakutan, tapi saat Jolobos menyebut nama ayahnya, ia menangis sambil gemetar. Dari mulut Tuminahlah kebenaran akhirnya terucap, "Bapakmu dijebak, nak." Mereka tahu truk itu bawa kiriman jutaan rupiah. Bolang yang pimpin, karena dia sakit hati pernah dikalahkan bapakmu dalam duel. Mereka bunuh, lalu bakar truknya supaya tak tersisa jejak. Mata Jolobos merah. Ia menggenggam tangan Tuminah erat, lalu menunduk dalam-dalam. "Terima kasih, Bu. Sudah waktunya dosa itu ditebus. Tapi bukan di akhirat, di sini, sekarang." Ia pun pergi malam itu, berjalan perlahan keluar rumah sambil membawa keris pendek peninggalan ayahnya yang telah lama hilang, kini kembali ke tangannya. Dan satu hal pasti, darah akan tumpah di pelabuhan dalam waktu dekat. Malam masih basah oleh sisa hujan saat truk gudang garam bernopol AE 9547 GK melaju perlahan ke arah pelabuhan Tanjung Priok. Kabin depan penuh goresan dan penyok, tapi mesin tetap menggeram garang. Di dalamnya, Jolobos duduk tenang, dengan sabuk kulit warisan ayahnya melingkar di pinggang dan keris pendek diselipkan di dada. Tak ada rasa takut, tak ada kata mundur. Ini bukan lagi soal diri sendiri. Ini soal menebus dendam seorang anak untuk ayah yang mati difitnah dan dikhianati. Di seberang dermaga, Bolang sudah menyiapkan segalanya. 30 orang preman lengkap dengan golok, celurit, samurai, bahkan molotov, berdiri mengitari sebuah gudang tua. Di tengah mereka, berdiri Bolang, mengenakan rompi kulit hitam dan membawa parang berkarat yang konon dulu pernah memotong tangan musuhnya di Banyuwangi. Matanya tajam menatap gerbang utama. Saat suara truk mulai terdengar dari kejauhan, semua diam. Ketegangan menebal seperti kabut. Truk itu berhenti tepat di depan barikade. Jolobos turun dengan langkah pelan. Ia membuka bak belakang, dan dari dalamnya mengeluarkan karung goni besar. Ia melemparnya ke tengah arena. Karung itu terbuka, 3 kepala preman pemburu yang dikirim Bolang semalam,
menggelinding di tanah basah. Teriakan panik pecah dari barisan belakang. Beberapa preman gemetar, tapi Bolang justru tertawa pelan. Bagus. Artinya kau datang bawa niat baik. Sekarang tinggal kubalaskan semuanya. Tanpa aba-aba, preman-preman itu menyerbu. Tapi Jolobos sudah siap. Ia menarik rantai besi dari pinggangnya, mengayunkannya ke kiri dan kanan. 3 orang langsung roboh, kepala bocor terkena sabetan logam. Yang lain mencoba mengepung dari belakang, tapi Jolobos melompat ke atas bak truk dan menendang 1 tong bensin ke arah mereka. Tong itu terguling cepat, menghantam 2 orang dan memicu ledakan kecil karena percikan api molotov yang dilemparkan preman ceroboh. Pertarungan brutal terjadi di setiap sudut dermaga. Tubuh-tubuh bergelimpangan, jeritan memekik, suara logam menghantam tulang bergema seperti gendang perang. Jolobos bertarung seperti singa luka. Setiap sabetan, setiap tendangan, membawa amarah bertahun-tahun. Ia bukan hanya melawan 30 orang, tapi melawan seluruh masa lalu kelam yang ditanam Bolang. Ia menari di atas darah, tak mengenal lelah, tak mengenal belas kasihan. Bolang akhirnya turun sendiri ke gelanggang, menghampiri Jolobos yang berdiri di atas tumpukan tubuh preman. "Anak Kimania," katanya sambil menyeringai. "Sudah besar rupanya. Sayang, bapakmu cuma tinggal kenangan." Jolobos tidak menjawab, ia hanya menghunus keris peninggalan ayahnya. Cahaya dari lampu dermaga memantul pada bilahnya, seperti menantang langit malam menjadi saksi. Dan saat Bolang mengayunkan parang ke arah kepala Jolobos, pertarungan sesungguhnya pun dimulai. Benturan besi dan logam memekakkan telinga. Jolobos menangkis setiap serangan dengan presisi luar biasa. Tapi Bolang juga bukan lawan sembarangan. Ia bergerak cepat, seperti ular, menebas udara tanpa ampun. Pertarungan mereka menjadi pusat perhatian, seolah waktu berhenti di sekeliling mereka. Tapi Jolobos tahu satu kelemahan Bolang, kesombongan. Dan saat Bolang melompat untuk menebas dari atas, Jolobos menyambutnya dengan tusukan keris lurus ke perut. Bolang roboh, mengerang kesakitan sambil memegangi perutnya. Darah mengalir deras, mewarnai lantai dermaga. Ia menatap Jolobos dengan mata penuh dendam yang perlahan meredup. "Kau, memang anak bapakmu," katanya lemah. Jolobos tak membalas. Ia hanya menunduk, lalu berbisik di telinga musuh lamanya, "Yang kau bunuh bukan hanya bapakku, tapi kehormatan yang tak bisa kau beli dengan kekuasaan." Dan malam itu, pelabuhan Priok menjadi saksi. Truk gudang garam tak hanya bawa rokok, tapi juga nyawa. Langit Tanjung Priok masih gelap meski fajar hampir menyingsing. Bau darah, solar, dan besi terbakar menguasai udara. Jolobos berdiri di tengah tumpukan mayat, tubuhnya basah oleh keringat dan luka, tapi matanya tajam menatap kontainer besar berwarna merah di ujung dermaga. Ada yang mengganjal dalam hati. Kemenangan atas Bolang terasa belum selesai. Seolah masih ada satu keping teka-teki yang belum ditempatkan di tempatnya. Saat para preman yang tersisa kabur ke segala arah seperti tikus kehilangan kapal, Jolobos berjalan terlatih ke arah kontainer tersebut. Ia membuka gembok dengan linggis yang ditemukannya di sekitar. Pintu baja itu berderit keras saat dibuka, menguak isi yang telah lama disembunyikan. Bau busuk menyergap. Di dalamnya, ada belasan mayat yang mulai membusuk, mayat-mayat orang hilang yang selama ini dicari keluarganya, korban-korban sistem jatah keamanan Bolang yang berani menolak. Tapi di antara mayat itu, satu yang membuat tubuh Jolobos membeku. Sebuah kerangka dengan liontin kayu melingkar di lehernya, liontin yang sama persis dengan milik ayahnya, yang dulu dibuat berpasangan oleh ibunya. Jolobos terdiam, napasnya tercekat. Ia bersimpuh, tangannya gemetar menyentuh sisa tulang itu. "Bapak," bisiknya lirih. Ternyata jasad sang ayah tidak dibakar seperti yang dulu ia kira. Bolang menyimpan tulangnya, mungkin sebagai simbol kekuasaan, mungkin juga sebagai cara menyimpan dendam yang tak selesai. Tangis Jolobos pecah malam itu, pertama kalinya setelah bertahun-tahun. Air mata bercampur darah jatuh ke tanah pelabuhan. Ia tak lagi menahan. Ia berteriak, melolong seperti anak kecil yang kehilangan ayahnya di tengah keramaian. Dendam yang dipendam selama puluhan tahun, akhirnya lengkap. Tapi rasa kehilangan tak pernah benar-benar bisa ditebus, bahkan dengan 15 nyawa. Setelah menutup kembali pintu kontainer dan menguncinya dengan rantai sendiri, Jolobos menyalakan sebatang rokok gudang garam dari saku belakangnya. Ia duduk di pinggir truk, membiarkan asap menari bersama angin pagi. Sirine polisi mulai terdengar dari kejauhan. Ia tak lari, ia tak sembunyi. Ia tahu saatnya telah tiba untuk mempertanggungjawabkan semua ini,
bukan dengan penyesalan, tapi dengan kepala tegak. Saat petugas datang, mereka terdiam menyaksikan pemandangan neraka di dermaga. Beberapa dari mereka mengenal Jolobos, yang dulu hanya dianggap sopir biasa. Tapi malam itu, ia berdiri sebagai legenda hidup. Seorang perwira polisi mendekat dan bertanya, "Kenapa semua ini kau lakukan sendirian?" Jolobos menoleh perlahan dan menjawab, "Karena tak ada yang cukup punya nyali untuk membela yang mati tak bersuara." Dan sebelum mereka memborgol tangannya, Jolobos menunjuk kontainer merah. "Kalau kalian mau keadilan, mulailah dari situ," katanya lirih. "Di dalamnya, kalian akan tahu siapa yang selama ini kalian lindungi." Dan saat matahari pagi menyembul dari balik kapal-kapal tua, tubuh Jolobos dibawa ke mobil tahanan, tapi namanya sudah tertulis dalam sejarah pelabuhan, bukan sebagai kriminal, tapi sebagai penghabisan preman terakhir Tanjung Priok. Penjara Cipinang menyambut Jolobos bukan dengan jeruji besi semata, tapi dengan tatapan tajam dari para narapidana yang haus nama. Dalam dunia itu, siapa yang datang dengan cerita, datang pula dengan tantangan. Kabar bahwa Jolobos membantai 15 preman di Tanjung Priok sudah lebih dulu beredar, menjadikannya semacam legenda sekaligus incaran. Beberapa napi senior merasa keberadaannya mengancam status mereka. Tapi Jolobos tak gentar. Di mata yang pernah melihat kematian ayahnya dan membalasnya sendiri, tatapan manusia tak lebih dari angin lalu. Hari-harinya di sel diisi dengan sunyi. Ia menolak dikunjungi siapapun. Bahkan pengacara yang disediakan pun tak diberi waktu bicara. Yang ia bawa hanyalah sebuah buku kecil berisi catatan tangan sang ayah yang ditemukan dari saku celana mayat dalam kontainer. Di sana, Jolobos membaca tulisan-tulisan sederhana tentang pengorbanan, kejujuran, dan doa-doa yang ditulis sebelum truk terakhirnya berangkat, doa yang kini seperti dikabulkan dengan cara berdarah. Namun, di balik diamnya Jolobos, pergerakan senyap mulai menggeliat. Kelompok preman bayaran dari luar penjara menyuap sipir dan napi dalam untuk menghabisinya secara diam-diam. Mereka adalah sisa-sisa loyalis Bolang yang tak terima pimpinan mereka tumbang. Pada suatu malam, saat listrik mendadak padam, 2 orang napi bersenjata pisau buatan masuk ke sel Jolobos. Mereka pikir mudah, 2 lawan 1, dalam ruang sempit. Tapi mereka salah besar. Jeritan pendek terdengar, dan saat lampu menyala kembali, 2 mayat tergeletak bersimbah darah. Jolobos duduk bersila, tubuhnya berlumur luka, tapi masih tegak seperti batu karang. Sipir datang tergesa-gesa, terkejut melihat kejadian itu. Namun tak satu kata pun keluar dari mulut Jolobos. Ia hanya menatap langit-langit, seolah berbicara dengan ayahnya yang kini tenang di alam lain. Keesokan paginya, kepala sipir memanggil Jolobos ke ruang pengawasan. Di sana, ternyata sudah duduk seorang tamu, seorang jenderal purnawirawan yang ternyata sahabat lama almarhum ayahnya. "Aku dulu tak sempat menolong bapakmu, Kiman," katanya dengan suara berat. "Tapi kau telah menunaikan apa yang seharusnya kami lakukan dari dulu." Sang jenderal lalu menyerahkan berkas yang mengejutkan, permintaan gerasi dari negara karena jasanya membuka kasus pembunuhan berantai yang selama ini tertutup. Jolobos tak menjawab langsung. Ia hanya menatap berkas itu, lalu berkata, "Kalau hukum masih berpihak pada yang benar, saya ikut. Kalau tidak, saya tetap jalani hukuman ini sampai akhir. Karena saya lebih takut jadi pengecut, daripada jadi terpidana." Kata-kata itu membuat sang jenderal menunduk, terharu. Ia tahu, Jolobos tak lagi sekadar sopir truk. Ia adalah lambang pembalasan yang terbungkus kejujuran dan kehormatan. Hari-hari berlalu, nama Jolobos menjadi cerita yang bergema dari blok ke blok, dari napi ke napi, bahkan sampai keluar tembok penjara. Banyak yang mulai menghormatinya, bahkan dari mereka yang dulu berniat mencelakakannya. Ia tak lagi disentuh. Ia menjadi simbol diam, yang hanya bicara lewat tindakan. Dan bagi Jolobos sendiri, ia mulai menemukan damai, bukan karena duka hilang, tapi karena kebenaran akhirnya menang. Hari itu, langit Jakarta mendung. Udara terasa berat, seolah ikut menahan napas untuk menyaksikan keputusan besar yang akan lahir. Setelah hampir 8 bulan mendekam dalam penjara, surat gerasi yang sempat Jolobos tolak akhirnya ditandatangani presiden sendiri. Bukan karena tekanan media, bukan karena simpati publik, tapi karena satu hal, kebenaran telah disegel oleh nyali yang berdarah. Ia dibebaskan dengan hormat, tapi kebebasan itu, bagi Jolobos, bukan lagi sesuatu yang ia dambakan seperti dulu. Di depan gerbang penjara, tak ada yang menjemput, tak ada pelukan, tak ada selebrasi,
Hanya satu truk tua gudang garam yang diparkir di seberang jalan, karatan, tapi masih berdiri tegak seperti dulu. Rupanya sang jenderal diam-diam merestorasi kendaraan itu sebagai bentuk penghormatan terakhir pada almarhum Kiman dan perjuangan anaknya. Jolobos berdiri lama di depan truk itu, menyentuh setirnya, merasakan seolah ayahnya masih duduk di kursi sebelah. Ia tak langsung kembali ke rumah. Ia menyusuri kembali jalur-jalur yang dulu pernah dilaluinya. Dari Pelabuhan Merak ke Tol Cipali, dari Lampung sampai ke Kalideres. Setiap tempat menyimpan ingatan. Di sebuah pom bensin tua, seorang sopir truk menyapanya, "Abang Jolobos, benar ya?" Yang dari Tanjung Priok, Jolobos hanya tersenyum dan menjawab, "Dulu aku Jolobos. Sekarang, cukup Tukiman saja." Ia tak ingin nama itu lagi mengandung darah. Ia ingin dikenang sebagai sopir, bukan pembantai. Namun di hatinya, luka belum benar-benar kering. Malam-malam ia masih dihantui wajah ayahnya, suara bolang saat tercekik, dan jeritan preman-preman yang tewas di tangannya. Tapi di tengah bayang-bayang itu, kini hadir juga doa-doa almarhum bapaknya, dan anak-anak para korban yang kini bisa hidup tanpa ketakutan karena kelompok bolang telah runtuh. Diam-diam, Jolobos sering mengirim uang ke keluarga para korban yang ditemukan di kontainer. Dari hasil kerja serabutan dan narasi hidupnya yang kini dijual media sebagai kisah dokumenter, suatu sore, ia berhenti di sebuah warung kecil di pinggir jalur Pantura. Warung itu dikelola seorang janda muda dan anaknya yang duduk membaca di pojok. Jolobos memesan kopi hitam dan duduk menghadap jalan. Saat sang ibu menatapnya, ia berkata, "Mas, wajahnya kayak orang yang habis kehilangan, tapi juga habis nemu arah pulang." Jolobos hanya tertawa pelan, "Mungkin karena aku habis kehilangan semuanya, tapi akhirnya bisa pulang ke diriku sendiri." Hari mulai gelap, Jolobos menyalakan truk tuanya. Lampu depan menyala, menembus kabut debu jalanan. Ia menatap ke depan, ke jalan panjang yang sudah ia kenal sejak muda. Tak ada GPS, tak ada tujuan pasti. Hanya satu pegangan, setir, pedal gas, dan keyakinan bahwa selama roda berputar, hidup akan selalu menemukan jalan. Ia tahu, di luar sana masih ada banyak preman, ketidakadilan, dan darah yang akan ditumpahkan. Tapi untuk malam ini, ia cukup jadi Tukiman, sopir truk biasa. Dan truk itu pun berjalan pelan, menyusuri malam yang sepi. Di kaca spion, bayangan Jolobos menghilang perlahan, menyatu dengan jalan. Tak ada gemuruh, tak ada sorak-sorai, hanya debu yang berputar, dan suara mesin tua yang terus menyala. Legenda telah berakhir, tapi nama Tukiman alias Jolobos akan tetap hidup di hati mereka yang pernah tahu bahwa keadilan kadang hanya bisa ditegakkan dengan tangan yang berani berdarah.